Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la makhluqa illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dari Allah, sehingga alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kekuatan iman wal Islam, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, diberikan kesehatan lahir batin. Harapan mudah-mudahan selamanya kita memperoleh rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam teriring tersampaikan pada insan pilihan Allah, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, sampai kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dunia selalu memperoleh keberkahan, di akhirat nanti mudah-mudahan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatidz, para hujjaj, para bapak, para ibu, jamaah ta'lim pada subuh, sebelum kepada kajian kita, mari kita ziyadah doa bil barakah Fatihah. Wabil khusus kepada almarhum almarhumah yang telah mendahului kita,
wabil khusus keluarga besar Mushola Baitul Huda, Ustaz Ramli bin Haji Hamzah, Bapak Haji Muhaji, Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Setiasno, Bapak Haji Hari, Bapak Nur Hasan, Bapak Eman, Ibu Haji Saramana, Ibu Atma. Khususnya lagi kepada almarhum Bapak Muhammad Yusuf bin Muhammad Tahir, Satria binti Rasbin, Kadis bin Saman, kepada Manhuri bin Surya, kepada Tabroni bin Santani. Wabil khusus lagi keluarga besar kita yang telah mendahului kita, semua khususnya baru, silahkan sebut almarhum. غفر الله ذنوبهم وخطاياهم وجعل جنة مثواهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفردا من وفاد من النيران. شاول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barokah Fatihah kedua kita khususkan kepada yang kurang sehat, yang lagi sakit, kita, keluarga kita, saudara kita, karib kita yang lagi sakit, khususnya umum di mana aja yang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan. Mudah-mudahan dengan sabar dan tabahnya menjadikan kifarat kepada dosanya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya lagi. Dan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, sahabat kita, semua muslimin muslimat umum hamba Allah, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara dari berbagai wabah, dari berbagai bencana, dan mudah-mudahan yang tertimpa musibah, bencana, Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan matinya dengan husnul khatimah. Dan bagi kita yang masih diberikan sisa usia oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah. Harapan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Wala hadhihi ni'awalikum minnatul salihah wa ila rabbin nabil mustafa al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, ta'lim kita masih dalam pembahasan tentang salat berjamaah. Di kitabnya halaman 25, di fotokopiannya yang kemarinnya belum selesai. Tadi yang dikasih itu sambungan dari yang kemarin. Mengingatkan lagi kemarin yang sudah kita bahas
perbandingan antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat perbedaan di hadapan Allah. Jadi sayang kalau kita sholat hanya sendirian, hanya satu, itu pun belum tentu Fatihahnya benar. Tapi kalau berjamaah, insya Allah nanti ditolong oleh imam. 25 derajat, 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Makanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bagi kaum laki-laki di masjid, di mushola, bagi kaum ibu di rumah ajak anak cucu, kalaupun di masjid, di mushola berjamaah, silakan asal jaga kehormatan. Insyaallah memperoleh derajat di sisi Allah 27 derajat dibanding sholat sendirian. Sayang waktu yang sudah lalu, yang sudah lewat tidak mungkin kembali lagi. Itu yang sangat jauh. Yang sangat jauh itu yakni masa lalu. Yang sudah berlalu waktunya tidak dimanfaatkan, itu tidak mungkin kembali lagi. Makanya sangat jauh sekali. Yang sangat dekat itu adalah kematian. Makin dekat. Kalau kita belum bisa bawa amal setelah kematian, jangan sampai nanti ada penyesalan di akhir. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Itu kata orang-orang yang sudah sampai ke akhirat tapi belum punya amal, minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, balikin deh 1 menit, 1 jam, 1 hari untuk bisa bersedekah, untuk bisa beramal soleh, sehari saja. Tapi kata Allah bagaimana? Tidak bisa. Karena dulu engkau sudah dikasih waktu 40, 50, 60, 70, bahkan ada yang 100. Ngapain aja, apa aja yang kau lakukan. Jangan sampai ada penyesalan nanti di akhir. Maka masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya. Mudah-mudahan dengan adanya Allah menguji kita semuanya dengan pandemi ini, dengan musibah ini untuk menegur, untuk memilih antara siapa yang manusia terbaik di hadapan Allah, siapa yang paling sabar, ya, siapa yang paling kembali ingat kepada Allah, siapa yang mau mengoreksi dirinya. Kalau tidak diginikan oleh Allah, kita terkadang terus aja dalam keenakan hidup di dunia, tidak mau berpikir. Insya Allah mudah-mudahan hikmahnya begitu. Hikmahnya bagi kita muslim, mukmin yang beriman, dengan adanya pandemi ini yang berkepanjangan bisa menjadi tolak ukur ibadah kita kepada Allah. Apakah kita sabar, apakah kita taat, apakah kita lebih maksiat, apakah bagaimana. Tinggal tujuan terakhir, dermaga terakhir nanti di akhirat yang abadal abidin, hidup akan selamanya. Setelah kematian nanti kita akan dibangkitkan lagi, hidup lagi. Di sanalah hidup yang kekal. Kalau tidak ada amal yang kita perbuat di dunia, kalau tidak meraih rahmat Allah, nanti akan ada penyesalan di akhir. Biasanya sih begitu. Kita ini kalau sudah menyesal, sudah kena baru terasa. Kalau belum ini masih enak-enak aja, masih lupa kepada Allah. Seperti kita diberi musibah atau bencana atau cobaan, kalau belum digitukan oleh Allah, maka kita belum ingat gitu. Makanya hikmah ini, hikmah bagi kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan salah satu untuk meraih ridho Allah, salah satu untuk meraih rahmat Allah,
salah satu untuk nanti kekal hidup di akhirat, bekal kita yakni amalkan, jangan tinggal sholat berjamaah, terutama awal waktu di masjid bagi laki-laki, bagi di musola di masjid. Nah, silakan. Kalau yang safar dalam perjalanan diusahakan, walaupun kita di perjalanan, usahakan ketika kita sholat ini panggil, ataupun kalau mau berani kita mengeluarkan duit untuk mengajak anak-anak dewasa ataupun siapa saja orang yang belum sholat tapi diajak berjamaah, supaya tidak ketinggalan tiap waktu kita berjamaah. Ada yang sampai begitu? Nyari-nyari nih, kita ketinggalan, tidak tepat waktu, akhirnya ketinggalan 5 menit, 10 menit. Lihat masih ada orang gak yang buat bisa berjamaah? Kalau bisa cari siapa orang berjamaah. Atau belum berjamaah? Belum, ntar aja saya. Yaudah nih, saya kasih 100.000, ayo kita berjamaah. Sampai berani seperti itu, supaya tidak ketinggalan berjamaah. Masyarul muslimin, silahkan dilihat lagi kitabnya, fotokopinya yang kemarinnya di bawah yang kemarin. Rahmat Allah akan turun kepada orang yang berjamaah, terutama di shaf paling depan, terutama di belakang imam, ke arah kanan, baru ke kiri, baru ke shaf kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Itu tingkatan derajat dalam sholat berjamaah. Wal i'tina'u bil wuqufi fi shafil awal, yang kemarin ya, sebelum kepada syarat-syarat menjadi makmum, ada 2 kajian lagi. Wal i'tina'u bil wuqufi fi shafil awal, bagi makmum disunahkan memperhatikan pada barisan yang pertama. Fal muhafadzatu alaihi aula minal mubadarati ilal ikhram li idrakir ruku' ma'al imam fi ghairi raka'atil akhirah. Memelihara pada barisan pertama itu aula, lebih utama, lebih afdol minal mubadarati ilal ikhram, daripada cepat-cepat bertakbiratul ihram agar bisa melaksanakan ruku bersama imam. Berarti ini yang masbuk. Sudah ada dalam rangkaian sholat berjamaah nih, 1 shaf, 2 shaf, kita baru datang, padahal imam dan makmum yang lainnya sudah Allahu Akbar, sudah sampai pertengahan Fatihah, bahkan sudah sampai di ujung Fatihah, tinggal baca suratnya. Kita lari-lari buru-buru supaya tidak ketinggalan ruku beserta imam, supaya rakaat pertama itu bisa terhitung ikut dengan imam. Aula, lebih utama menjaga kita datang untuk di barisan pertama daripada buru-buru kita untuk mengikuti imam masbuk, kita takut ketinggalan sholat berjamaah, rakaat pertamanya ketinggalan. Menjaga ada di barisan pertama itu lebih utama daripada kita buru-buru untuk mengejar takbiratul ihram supaya tidak ketinggalan 1 rakaat pertama dengan imam. Bisa dipahami? Jadi berarti datangnya harus sebelum ada yang qomat. Sudah siap, bahkan intidorus sholat bisolah, menunggu sholat dengan melakukan sholat, yakni sholat sunat, qobliyah, tahiyatul masjid, syukrul wudu, qobliyah, insya Allah pahalanya kita raih banyak sekali. Sebelum sholat tiap waktu kalau bisa seperti itu, masya Allah.
nanti di hadapan Allah kita, kalau bahasa mobil ini penuh dengan amal kita. Yang wajibnya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi di luar itu sunat-sunatnya kita bisa raih. Jadi tas ini, ransel ini, bawaan ini tidak kosong menghadap Allah, tapi cek sunana mah rebo, tahu rebo? Cek sunana mah rebo. Rebo ini udah apa? Mikul, udah ngejingjing, udah ada di pundak, penuh semuanya. Itu menuju ke akhirat dengan amal kita. Kalau tidak sekarang, kalau tidak dimulai dari hal yang kecil, kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, kapan lagi? Ya, itu kata Agim 3M. Mulai dari diri kita, mulai dari hal yang terkecil, mulai saat ini. Kapan lagi? Mau kapan lagi? Ntar. Kita mah banyak. Ntar deh kalau udah nikah. Ntar deh kalau udah punya anak. Ntar deh kalau udah punya cucu. Ntar deh cucunya kalau udah 10. Ntar deh kalau udah mati. Ada yang begitu? Banyak ya. Ntar kata Ibnu Ruslan, orang itu banyak gofil, banyak lupa. Yaman bidunya hustagol qadgorohu tulul amal awlam yajal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Dalam nadomannya seperti itu. Yaman bidunya hustagol qadgorohu tulul amal. Hei manusia, kalian ini banyak kesibukan. Qadgorohu tulul amal, kalian ini terkadang banyak tulul amal. Tulul amal ini dientar-entar. Tar sholat duhur teh masih keringetan, tar 12:30 masih ada waktu. Tar jam 1 masih ada waktu. Tar selonjoran dulu, gitu. Itu qadgorohu tulul amal. Awalam yajal fi ghaflatin, atau kalian ini selalu lupa saja. Hatta dana minhul ajal, sehingga suatu saat ajal datang kalian akan menyesal. Belum sholatnya, belum puasanya, belum hajinya, belum amal yang lainnya, keburu ajal datang. Makanya kita persiapkan amal dari sekarang. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan untuk sholat berjamaah. Kalau bisa menunggu sholat dengan sholat, yakni sebelum sholat wajib didirikan beserta imam, maka kita mampu untuk melaksanakan sunat qobliyah. Apalagi ditambah dengan syukrul wudu, atau lagi ditambah dengan tahiyatul masjid. Insyaallah pahalanya lebih besar. Makanya di sini menjaga ada di barisan pertama ikut berjamaah beserta takbiratul ihram lebih baik, lebih utama daripada nanti mengejar-ngejar supaya tidak ketinggalan rakaat pertama, mengejar supaya bisa takbiratul ihram sebelum rukunya imam. Farhun, lihat lagi. Yundabu qat'un nafilati wa qalbu faridatin mu'adatin naflan lihau fi fawqi jama'atin. Yundabu disunatkan qat'un nafilah, memutuskan sholat sunat, wa qalbu faridatin mu'adah, untuk mengejar sholat berjamaah lihau fi fawqi jama'atin, karena takut ketinggalan sholat berjamaah. Kita nih lagi ada sholat sunat qobliyah, ataupun sholat tahiyatul masjid, atau sholat syukrul wudu. Sudah ketinggalan nih dalam, biasanya kalau itu ketinggalan dalam mulai orang-orang yang berada di masjid, di mushola sana yang mengadakan berjamaahnya dari awal.
Kalau dari awal insya Allah tidak ada yang melakukan sholat sunat. Kalau yang mau qomat dilihat dulu, apakah ada yang sudah selesai sholat sunat apa belum. Kalau sudah selesai semua, baru kita iqomah atau qomat. Makanya ada waktu 10 menit, 5 menit untuk dari menunggu sebelum waktu berjamaah. Itu mengasih waktu supaya bisa sunat qobliyah. Ini sudah beres biasanya berjamaah. Ketika itu berarti kita ketinggalan berjamaah masuk musola, masuk masjid. Maka sebelum sholat fardunya kita sholat sunnah. Dicontohkan ini sebagian. Kita lagi sholat sunnah, ternyata ada rombongan orang juga datang, dia gak sholat sunnah. Berdua, bertiga langsung mendirikan sholat berjamaah. Oh, kelihatan dari sudut pandang mata kita, karena kita sholatnya terkadang tidak melihat ke tempat sujud. Terkadang area musola yang di depan kita kelihatan semua. Biasa begitu, atapnya, dindingnya, depannya, bawahnya, terkadang kelihatan lagi sholat begini. Insya Allah itu tidak khusyuk. Kalau mau khusyuk kemana? Ke tempat sujud. Nah ini kelihatan kita sholat di sana sunnah, di sini ada yang mendirikan sholat berjamaah. Yundabu qat'un nafilah wa qalbu faridatin mu'adah naflan lihau fi fawqi jamaah. Itu disunahkan memutuskan sholat sunatnya supaya ikut sholat berjamaah dengan yang berjamaah, mendirikan berjamaah. Kira-kira bisa dipahami. Itu biasanya kejadiannya seperti itu. Tapi kalaupun kita melaksanakan dianggap oleh yang qomat ini tidak kelihatan, dia lagi sholat sunatnya di pojok tidak kelihatan, padahal masih dia sholat sunat. Sholat sunatnya 4 rakaat lagi, baru rakaat pertama. Ini sudah qomat, sudah berdiri sok untuk berjamaah. Khawatir kalau dilanjutkan untuk sholat sunatnya, maka rakaat pertama nanti akan ketinggalan dengan imam dan makmum yang lain. Maka hukumnya di sini yundabu khatmus nafilah, sunat untuk memutuskan sholat sunat demi meraih pahala yang wajib. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita tidak ketinggalan sholat sunatnya, tidak ketinggalan yang wajibnya, berjamaahnya, fardu kifayah. Berarti kita menunggu sholat sebelum datang waktu sholat. Insya Allah mudah-mudahan. Minta saja kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan, berikan keistiqomahan supaya saya bisa menjaga sholat saya, supaya bisa berjamaah terus. Di samping itu bisa melaksanakan qobliyah dan ba'diyahnya, rawatibnya. Insya Allah Pak Ibu, kalau sudah dibiasakan, diistiqomahkan, nanti pun pertolongan Allah akan datang. Ketika kita safar, perjalanan ataupun menuju kemana, terkadang Allah itu menggerakkan kita. Oh, mampir dulu nih di masjid ini, insya Allah tidak ketinggalan berjamaah. Ataupun sudah ketinggalan, ternyata oh ada lagi yang datang mau berjamaah. Itu diantaranya pertolongan Allah, sehingga dijaga kita tidak sholatnya sendirian. 27 derajat insya Allah selalu diraih dalam waktu sholat kita. Berarti kalau kali 5 saja udah berapa? Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu sampai di sana tamat uraian tentang semangat bagaimana sholat berjamaah. Tinggal sekarang pasalnya bagaimana syarat menjadi makmum, syarat menjadi imam. Kalau kemarin sudah dibahas kisi-kisinya. Yang dipilih jadi imam itu yang gimana?
yang paling baik bacaan Fatihahnya. Kalaupun ada yang sama, berarti yang paling awal hijrahnya, yang paling tinggi atau sunnahnya sebelum hijrah. Pelaksanaan sunnahnya, sunnah-sunnahnya, kalaupun ada yang sama juga, pilih yang pertama hijrahnya. Zaman Rasul, kalau sekarang hijrahnya ini ningkatin amal. Siapa yang paling soleh amalnya? Oh, adapun sama juga nih, amalnya soleh semua. Maka pilih siapa yang paling tua. Itu aturan dalam mengangkat sebagai imam. Mudah-mudahan ya, tiap musola, tiap masjid bisa dilaksanakan seperti itu. Nanti jam 6 kurang 5 kita selesai ya. Ada waktu kita. Faslun surutul iqtida, bisa dilihat. Pasal akan menerangkan syarat-syarat menjadi makmum. Bersama dengan yang ada di Safinatun Najah. Ada nomor pertamanya, ada mutaqaddumihi ala imamihi bi'aqbin. Tidak diperbolehkan mendahului tumit makmum dengan tumit imam. Tumitnya mana? Lutut apa ini? Terkadang-kadang kita bayang siapa? Ngejar-ngejar hampir berdempetan. Tapi kalau di Syafi'iyah ini lebih utamanya jangan mendahului antara melebihi kakinya, nanti tumit belakang di sini melebihi ke imam atau sejajar dengan imam. Makanya posisinya kalau satu dengan satu sendiri, bagusnya imam. Nah, si kepala nanti makmum ini ada sejajar dengan lututnya imam. Kalau sudah mendahului ataupun sejajar, itu dianggap tidak sah sholat berjamaah. Kalau dia tidak mufaroqah makmumnya dengan imam, maka tidak sah sholat. Tapi kalau dia mufaroqah, memisahkan diri, menganggap diri berarti dia sholat sendirian, maka sah sholatnya. Itu dalam aturan berjamaah. Kalau ada dua orang, jadi berdiri seorang sebagai imam, ada di belakang paling kanan, maju supaya antara makmum dengan imam ketika kita sujud, kepalanya sejajar dengan lututnya imam. Itu keutamaannya. Adapun mau lebih maju itu tidak apa-apa, asal jangan sampai sejajar dengan imam. Ada mutaqaddumihi ala imamihi bi'afid. Jangan sampai tumitnya ini melebihi dengan tumit imam. Ada yang suka sejajar. Kali itu mungkin hilafiyah. Ini kalau di sini di kajiannya kalau Syafi'iyah. Kalau bagi madhab di luar Syafi'iyah itu terkadang lebih hampir sejajar gitu ya. Kalau di sini kita dilarang, tidak diperbolehkan mendahului tumit makmum dengan tumit imam. Kayak kalau ada yang berdua berjamaah, satu di depan, satu dia ada di paling kanan, tidak begitu jauh, tidak begitu dekat. Ketika kita sujud, antara kepala kita sejajar dengan lututnya imam. Bisa dipahami? Yang pertama. Yang kedua, waniyatul iktida'i bil imam al-hadiri ma'a taharrumin wa surita fi jum'atin niyatu imamatin ma'ahu wa hiya sunatun fi ghairiha.
Wa niyatul iktida, bagi makmum hendaknya niat menjadi makmum. Ini disunahkan bagi makmum untuk niat menjadi makmum. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman. Tapi diikuti dengan hati. Kapan diikuti dengan hatinya? Ketika kita takbiratul ihram. Allah. Nah, ketika di sana silakan hadirkan dalam hati niat yang kita baca tadi, usolli. Kalau melapatkan usolli itu namanya menolong supaya hadirnya hati, bukan menjadi rukun. Yang ada jadi rukun ini dalam hati. Niat itu tempatnya di hati. Wa talafudhu biha, mengucapkan niatnya itu sunnatun, hukumnya sunat. Mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala, itu hukumnya sunat. Yang wajib itu ketika takbiratul ihram berbarengan dengan takbiratul ihram di hati kita ikuti niat saya sholat duhur 4 rakaat jadi makmum menghadap kiblat. Kalau semuanya diadakan fardu karena Allah Ta'ala. Yang wajibnya berapa? Kalau dalam sholat fardu wajibnya berapa? Ada 3. Qasdu, ta'yin, fardiyah. Qasdu itu sejak melaksanakan sholat. Ta'yin itu menentukan waktu sholatnya apa. Fardiyah itu nyebut fardu. Yang wajib hadirnya itu 3. Qasdu, ta'yin, fardiyah. Bermaksud sholat, sebut waktunya, fardiyahnya fardunya. Usolli fardhu dhuhri. Udah segitu. Sejak saya sholat duhur. Itu yang wajibnya. Adapun menjadi makmum menghadap kiblat 4 rakaat itu hukumnya sunnah. Jangan disia-siakan sunnahnya. Kalau mampu kita laksanakan. Oh, kalau tidak mampu nih hadirnya cukup begitu. Ketika takbiratul ihram, Allah. Nah, saya sejak sholat duhur 4 rakaatnya menghadap kiblatnya, jadi makmumnya, walaupun tidak diucapkan sah sholat. Itu sudah termasuk niat. Kalau sunat, qasdu dan ta'yin, menentukan sejak sholatnya dan apakah itu qobliyah atau ba'diyah. Usolli qobla duhri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Usolli qobla duhri. Allahu Akbar. Ataupun yang wajib tadi usolli fardhu duhri. Itu kalau sholat yang fardu. Yang wajibnya, kalau tidak hadir dalam hatinya yang itu, maka dianggap sholatnya tidak sah, karena rukun sholatnya cacat. Yang pertama yaitu niat. Kalau sholat tidak rukunnya tidak terbawa, maka sholatnya tidak sah. Makanya harus hati-hati. Niat yang pertama. Kapan niat dilakukan? Ketika takbiratul ihram. Adapun kalau yang dibahasakan ucapan usolli itu hukumnya sunnah. Tempatnya niat itu dalam hati. Ngucapin niatnya itu hukumnya sunnah. Kapan hati hadirnya? Ketika mulai takbiratul ihram. Ketika hamzahnya lafaz Allah diutarakan Allah sampai rohnya lafaz akbar. Allahu akbar. Itu insya Allah hadir-hadir sejak saya sholat duhur. Walaupun dengan sunatnya 4 rakaat menghadap kiblat
jadi makmum fardu karena Allah Ta'ala, insya Allah sampai. Allah, dilatih saja Pak Ibu, dilatih saja. Allah, kira-kira hadirnya itu berapa detik? Sejak saya sholat duhur 4 rakaat jadi makmum fardu karena Allah, bar. Itu harus hadir. Kalau di sini syarat-syaratnya menjadi makmum, haruslah si makmum menjadi niat menjadi makmum kepada imam, bermakmum kepada imam yang ada di waktu takbiratul ihram. Wasyurita fi Jum'atin niyatu imamah. Khusus untuk sholat Jumat bagi imam harus niat menjadi imam. Kalau di luar sholat Jumat niat jadi imamnya ini hukumnya sunnah. Tapi kalau bagi imam di dalam sholat Jumat jadi hukumnya wajib. Bagi imam saja. Kalau di luar sholat Jumat fardu biasa, maka itu sama seperti makmum mengucapkan jadi makmum. Tapi itu dianjurkan sunat muakkad untuk melakukan bagi makmum menjadi makmum, bagi imam menjadi imam. Tapi kalau dalam Jumat si imam jangan sampai ketinggalan niat menjadi imam. Nanti dalam bahasan bab sholat Jumat. Tapi kalau bagi imam dan makmum sholat fardu biasa di luar Jumat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hukumnya sunat untuk melakukan atau mengamalkan niat menjadi makmum atau menjadi imam. Tapi yang wajibnya tadi berapa Pak? Kalau dalam wajib qasdu, ta'yin, dan fardiyah, bermaksud melakukan sholat, menentukan sholatnya waktunya apa, terus menyebut fardunya. Usolli fardhu duhri, usolli fardhal asri, usolli fardhal maghribi. Kalau sunat qasdu dan ta'yin saja, bermaksud sholat dan menentukan qobliyah atau ba'diyahnya untuk sholat sunat. Kalau sholat sunat mutlak hanya qasdu saja. Sholat sunat mutlak itu kapan waktunya kita mau sholat, namanya sholat sunat mutlak. Pengen sholat 2 rakaat sholat sunat, namanya sholat sunat mutlak. Usolli, Allahu Akbar, sejak saya sholat, itu yang wajibnya. Yang wajib harus hadir dalam hati ketika takbiratul ihram. Adapun disempurnakannya itu lebih utama. Sunatnya kita raih. Usolli sunatan rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala, Allahu Akbar, sejak saya sholat sunat 2 rakaat menghadap kiblat sendirian, sunat karena Allah Ta'ala, itu lebih utama. Tapi poinnya ada 3. Kalau sholat mutlak hanya qasdu saja, usolli, sejak saya sholat. Kalau sholat sunat di luar mutlak harus ada 2, qasdu dan ta'yin. Qasdu itu menyebut usolli, ta'yin ini menentukan apakah qobliyah, apakah ba'diyah, apakah duha, apakah tahajud, apakah yang lainnya. Itu namanya qasdu dan ta'yin. Kalau dalam sholat fardu duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada 3, qasdu, ta'yin, dan fardiyah. Qasdu menyebut usollinya, ta'yin menentukan duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya, fardiyah nyebut fardunya, bahwa itu sholat fardu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah sholat kita itu seperti itu. Jangan sampai keluar dari ilmunya. Dan mudah-mudahan ini baru 2 poinnya. Syarat kita menjadi makmum. Satu lagi aja Pak, ya, ada waktu dikit. Wa ilmuhu bintiqalatil imam wa istima'uhuma bimakanin falau kana fi bina'aini surito adamu hailin au kufu wahidin.
Makmum hendaknya mengetahui gerakan imam. Wa ilmuhu bintiqolatil imam, jadi kelihatan imamnya. Wastima'uhu ma bi makanin, atau berkumpul dalam satu tempat. Kalau kana fi bina'aini, kalau seandainya tempatnya antara makmum dan imam ini terpisah, ada muhailin, misalnya dia ada bangunan yang memisahkan, au kufu wahidin, surito ada muhailin, disyaratkan jangan sampai ada yang memisahkan. Tapi seandainya ada bangunan yang memisahkan dia, au kufu wahidin, atau mana tadi itu? Suatu misal di dua bangunan, maka disyaratkan tidak ada tabir yang memisahkan. Kalau dalam ini contoh, berarti ini harus terbuka. Kalau antara perempuan dan laki-laki harus ada yang menyambung, yang terbuka. Jangan sampai kalau seandainya ada dua bangunan, antara bangunan ini dengan rumah di sana masih satu hamparan, tapi jangan sampai ada dinding yang memisahkan, nyambung gitu. Ada yang terbuka nyambung, seandainya dijadikan shop itu nyambung. Itu aturan dalam berjamaah. Au kufu wahidin hidaan manfadin fihi walau waqafa fi uluwin wa imamuhu fi safalin. Seandainya ada juga yang imam di bawah, makmum di atas, atau makmum di bawah, imam di atas. Masjid ini 2 lantai, imamnya di sini, ke atas kedua, ketiga. Nah ini lam yustarot muhadatu ba'di badanihi ala tariqil iraqaini allati rajahan Nawawi. Tidak disyaratkan lurus dengan imam atau tempatnya tidak melebihi tempat imam. Jadi kalau ada ini bangunan 2 tingkat, 3 tingkat, jadi harus kelihatan antara imam dengan makmum yang ada di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Tapi jangan melebihi si makmum ini melebihi imam. Makanya biasanya di Mekah juga kalau imamnya paling depan ya. Tapi kalau lagi pandemi dilihat kemarin agak di belakang, tapi makmum tidak ada yang dikelilingi dengan dekat Ka'bah. Nah kalau contohnya di sini ada yang dekat sini, bisa dibayangin Istiqlal aja lah, udah ke Istiqlal. Nah Istiqlal itu lantai 2, lantai 3, lantai 4. Berarti antara imam dengan kedua, ketiga, keempat itu harus terlihat imamnya. Tidak ada yang melebihi batasan imam yang di depan. Itu syarat menjadi imam dan makmum. Kalau seandainya dia melebihi dari imam, maka dianggap tidak sah salat. Jadi kalau membuat masjid, musola yang lantainya 2, 3, 4, kalau bisa dinding tengahnya itu biar kelihatan ke lantai kedua, ke ketiganya. Permasalahannya bagaimana sempit. Itu pun hilafiyahnya. Kalau bagi kaum sipil keutamaannya seperti itu. Kalau memakai layar tidak kelihatan, itu kesininya dikiaskan saja. Oh boleh, karena tubihul mahdurat, madarat penjebol ini tidak bisa kejebol sehingga pakai layar, si imamnya kelihatan dari layar. Syaratnya yang utamanya jangan sampai makmum melebihi imam. Jadikan posisi imam itu paling depan. Nah ini diantaranya syarat yang ketiga. Insyaallah di minggu depan kita lebih ini kan lagi. Dibaca saja dulu Bapak, mudah-mudahan Ibu ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
di mudakarah, di mutolaah, di rumah dilihat. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita lebih fokuskan lagi karena waktunya sudah waktu stop. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang baiknya dari Allah, yang kurangnya dari kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa kepada Allah, kita diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Harapan mudah-mudahan tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang baiknya dari Allah, yang kurangnya dari kekurangan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.